Saudara pelawan Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 channel. Nah, saudara pelawan Tuhan, di kesempatan ini saya kembali menanggapi uh, pernyataan seorang mualaf yang mengatakan bahwa dia mualaf karena ayat Alkitab, dan ayat Alkitab yang dia ambil ya sebenarnya secara logika masuk akal kalau kita tidak betul-betul belajar dan kalau kita tidak meminta hikmat Tuhan. Tetapi sebenarnya ya tidak susah sekali, ya tidak terlalu susah menjawab atau menanggapi mualaf-mualaf seperti ini atau menjawab pertanyaan mereka. Nah, saudara Tuhan, sebelum kita lanjut ke sana, ya saya kembali mengingatkan supaya saudara terus bantu channel ini berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah, tekan tombol like, dan juga share video-video yang ada di Junior Korsal Channel ke media sosial saudara. Nah, saudara tua, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita terlebih dahulu menonton cuplikan video berikut. Tentang buku petunjuk. Ya, kita hari ini kalau ngomongin agama, tentunya kita balik lagi ke kitab sucinya. Ya, kita kembali ke kitab sucinya. Ya. Nah, ketika ada di Kristen itu saya sering merenung. Ini agama paling lucu. Semua yang ada tertulis di kitabnya tidak ada satupun yang dilakuin. Oke. Dan tentunya karena ini ada pertanyaan, kenapa saya meninggalkan kepercayaan saya yang lama? Tentunya saya akan menjawab berdasarkan sebuah keraguan yang saya dapatkan di petunjuk saya. Yeah. Di buku petunjuk saya. Ini kita baca di dalam Yesaya. Pasal 66 ayat 15 sampai 17. Oke. Iya. Di dalam Yesaya 66 ayat 15 sampai 17, Pak ya. Ya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Ini firman Tuhan katanya loh ya. Jadi ini firman Tuhan. Di kitab Yesaya ini mengatakan nih, kalau besok kiamat nih, Tuhan yang datang, ya kan? Yang datang, yang dibunuh pertama kali ini orang-orang di ayat 17 ini mengatakan, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya sendiri di taman-taman, mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, orang-orang yang melahap daging babi. Oke, saudara Tuhan, itu tadi videonya, dan kita sudah mendengarkan secara bersama kenapa beliau bisa mualaf, bisa pindah keyakinan. Hanya karena ya persoalan daging babi di dalam perjanjian lama. Nah, saudara Tuhan, memang betul di dalam perjanjian lama ya anak-anak Tuhan dilarang untuk makan daging babi karena itu termasuk makanan haram yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa ya di Alkitab ya umumnya terbagi dalam dua versi besar yang biasa kita kenal, ya zaman ya perjanjian lama, yaitu zaman hukum Taurat, dan juga zaman kasih karunia, yaitu zaman perjanjian baru. Nah, saudara Tuhan, memang di zaman hukum Taurat hal ini dilarang, tetapi sekarang kita sudah berada di zaman perjanjian baru, di mana Kristus yang menjadi penyelamat kita, Kristus yang menjadi panutan kita, Kristus yang menjamin hidup kita masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara dalam Tuhan, ya di dalam perjanjian lama memang banyak hal yang dilarang, termasuk makan babi, ya. Tetapi ya kalau kita membaca Ibrani pasal 9 ayat 10, ya, Ibrani pasal 9 ayat 10, ya, firman Tuhan berkata di sana, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktunya
yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Nah, saudara dalam Tuhan ini jelas bahwa ya sebagian aturan-aturan di dalam perjanjian lama ini ya tidak lagi berlaku di zaman perjanjian baru. Bukan berarti perjanjian lama ya bukan lagi firman Allah, tidak berlaku, bukan demikian ya. Perjanjian lama tetap firman Tuhan, tetapi ada hal-hal tertentu yang sudah tidak laku lagi di zaman perjanjian baru ini, di zaman kasih karunia ini. Saya kasih contoh yang lain ya. Di zaman perjanjian lama orang selamat ketika dia berdoa kepada Tuhan dan mengorbankan darah binatang ya, anak domba atau binatang-binatang yang lain yang sudah dipesankan oleh Tuhan. Sehingga kalau mereka bersalah, maka untuk menebus dosa mereka harus mempersembahkan darah binatang. Tetapi di zaman perjanjian baru, hal itu tidak lagi berlaku. Karena kenapa? Ya, darah Yesus sudah menjadi jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi di zaman ini tidak mesti lagi kita ambil domba, kita ambil kerbau, sapi dan segala macamnya, lalu kita persembahkan korbannya untuk penghapusan dosa kita. Tidak lagi, tetapi kita tinggal bagaimana hidup di hadapan Tuhan, bagaimana percaya kepada Kristus, bagaimana percaya kepada kematian Kristus, dan mengikuti aturan Tuhan, mengikuti firman Tuhan, taat terhadap firman Tuhan. Maka ya kita pastinya hidup dan kelak kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Ya, sama halnya dengan makanan dan minuman. Jadi zaman perjanjian lama memang hal itu berlaku, tetapi di zaman kasih karunia ini, ya tidak lagi menjadi jaminan bahwa makanan itu yang akan membawa kita ke surga, bukan. Ya, karena ayat lain berkata dalam firman Tuhan bahwa yang menajiskan orang bukan yang masuk ke dalam, tetapi yang keluar dari dalam. Ya, perbuatan, perkataan, sikap yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, itulah bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sehingga hari ini, ya, kenapa orang Kristen makan daging babi? Karena itu tidak lagi menjadi suatu patokan untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, hal ini juga dialami oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 kalau saudara baca di sana, di mana Tuhan menampakkan berbagai macam jenis binatang kepada Petrus, dan Tuhan berkata kepada Petrus, "Petrus, ambil itu, sembelih dan makan." Tetapi apa kata Petrus? Ya, "Tuhan, saya tidak pernah memakan yang haram." Ya, dan hal itu sampai jadi 3 kali. Dan Tuhan selalu berkata kepada Petrus, ya, apa yang halal bagi Tuhan jangan kamu katakan haram. Jangan kamu haramkan yang tidak diharamkan oleh Tuhan. Itu kata Tuhan kepada Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Ya. Jadi jelas di sini bahwa ya bagi kekristenan zaman kini, zaman sekarang, ya soal makan dan minuman itu ya tidak lagi menjadi dasar orang selamat. Ya, tetapi yang menjadi dasar orang selamat adalah percaya atas kematian dan kebangkitan serta kenaikan Kristus ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi saya bacakan Ibrani pasal 9 ayat 10 bagi kita. Demikian firman Tuhan. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Dan kapan waktu pembaharuan itu? Yaitu ketika Yesus datang ke dunia ini, menebus kita dari belenggu dosa kita, mati di atas kayu salib, ya bangkit dan naik ke surga. Itu zaman pembaharuan. Jadi Yesuslah yang membawa zaman pembaharuan. Yesuslah yang membawa pembaharuan bagi zaman ini. Sehingga sekali lagi soal makan dan minum tidak lagi menjadi persoalan utama bagi kekristenan. Tetapi yang menjadi persoalan utama bagi kekristenan zaman kini adalah bagaimana kita beriman kepada Tuhan, bagaimana kita percaya kepada Yesus, dan juga bagaimana kita taat akan firman Tuhan. Oke, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menjelaskan hal ini, dan selebihnya biarlah Roh Kudus Tuhan yang menambah-nambahkan hikmah di hati saudara. Dan saudara Tuhan, selebihnya saudara bisa menilai sendiri.
dan kiranya saudara tetap dalam lindungan Tuhan. Saya senantiasa berdoa kiranya saudara senantiasa diberkati oleh Tuhan. Saya Junior di Junior 01 Channel undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus.